Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk tema hari ini adalah janji takdir kau dengan seseorang. Ya, seseorang ini pastinya spesial sama kamu. Dan perlu aku ingatkan ya, untuk pembacaan ini tidak bisa cocok untuk semua warga. Oke, warga YouTube tidak bisa semuanya cocok karena pembacaan ini sifatnya general. Jadi jangan ngomel, jangan kesel, jangan marah ya. Saya akan lihat untuk janji takdir kalian. Di sini aku mempersiapkan beberapa kartu yang menunjang pembacaan kita untuk malam ini. Kalian komen dong, mau nggak kapan-kapan kita live? Kapan-kapan aja tapi nggak bisa dalam waktu dekat. Kapan-kapan kita live, setuju atau enggak? Ya, kemudian aku akan buka satu yang menjadi pengawalan. Oke, pengawalan pembacaan. Di sini aku ngelihat ya, koreksi kalau misalnya memang salah. Tapi gini, hubungan kalian ini itu sedang diuji siapa yang bisa ngalah. Ya, jadi aku bilang sih kalian egonya sangat kuat, dan kalau misalnya ingin bersatu, maka satunya tuh harus mengurangi energi, ya itu kuncinya. Jadi apapun kondisi kalian, kuncinya adalah mengalah. Tapi mengalah itu harus dilihat juga kondisinya. Di sini mengalahnya karena untuk kebaikan atau membenarkan kesalahan dia, itu beda ya. Kalau membenarkan kesalahan dia, mendingan tinggalin aja. Sekarang aku ingin membacakan, sebenarnya kamu dengan seseorang ini, jika kau rasakan adanya ikatan begitu kuat, sebetulnya apa sih janji takdir kalian? Apa janji takdirnya? Apa janji takdirnya? Value atau nilai, ya. Kamu ketemu sama dia pasti akan berimpact atau akan berpengaruh pada hidup kamu, terutama dari kepantasan. Value atau nilai di sini itu mengibaratkan orang ini memberikan insight sama kamu, ya, dan kalian itu sama-sama kayak ada sebuah perubahan di hidup. Perubahannya mungkin bisa lebih positif. Kemudian value yang di sini udah pasti menunjang kehidupan kalian berdua. Misalnya begini, ada pertambahan nilai dikala kamu mungkin sama mantan kamu dulu kamu nggak pernah merasakan hal yang baik. Sekarang dengan yang ini kamu merasakan cocok dan kamu merasa nyaman. Itu namanya pertambahan value, ya. Yang kedua di sini ada kartu dramatic shift. Jadi kalian ini saling ganti-gantian cari perhatiannya. Dramatic shift ini lebih seperti apa ya? Kalian tuh pasti aja ada hal-hal konyol yang dilakukan, entah itu overthinking, entah itu yang aku bisa bilang ngide apa, membuat perubahan apa. Dan ini tuh sebetulnya hubungan kalian itu kayak yang kalian rasakan ya, sangat dieluk-elukan oleh dua belah pihak antara kamu sama dia. Ada perubahan yang besar di sini dan ini sangat menyenangkan gitu loh. Ada perubahan menyenangkan di hubungan ini. Entah ini hubungannya itu membawa ke arah lebih romantis atau membawa koneksi kalian itu saling dewasa. Nah, energinya ini ngikutin aja gitu. Yang aku bisa lihat energinya kalian ini kayak nggak yang terlalu ngoyo, nggak yang terlalu harus gini harus gitu, tapi lebih kepada menjalani dan santai, ya, menjalani aja. Kedepannya kayak apa dijalanin aja, nggak mau berencana banyak takut gagal. Jadi selama ini masih kuat, selama ini masih ada nilainya, selama hubungan ini masih berharga, dijalanin. Dan di sini ada confusion.
Kadang-kadang memang ada keraguan sih. Ya, kalau kamu memang ngejalanin aja, gimana nih rencana kita ke depan? Jadi, sebetulnya hubungan ini walaupun memang berjalan masih perlu diperjelas endingnya seperti apa. Tetapi sebelum ada kejelasan, nikmatin dulu aja hubungan kamu sama orang ini ya. Karena biasanya kan ada apa ya? Ada perubahan pasti. Kalau orang jatuh cinta itu pasti akan merubah sikap kita juga. Nih, ya. Ada kartu di unknown. Kartu di unknown ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa ada keraguan-raguan, kekhawatiran hubungan yang memang kuat ini di antara kalian. Takutnya ke depannya nggak tahu gimana dan nggak ada rencana. Karena memang koneksinya ini ngikutin aja. Selama kalian masih saling cinta jalanin, tapi rencana ke depan itu masih belum tentu. Ya, ini menjadi salah satu gambaran target cinta kalian sih, teman-teman. Betul ya, ada keraguan di sini. Iya, kalau seandainya ini bisa terjadi. Bisa bisa bersama. Kalau misalnya nanti pisah gimana? Itu yang kamu takutin. Semua pasangan pasti akan takut dengan itu sih teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, ini aku akan coba untuk bantu, untuk membukakan bagaimana janji takdir yang diberikan semesta untuk kalian berdua. Janji takdir yang diberikan semesta untuk kalian berdua. Ini ada kartu The Star. Semesta ini udah kasih lampu hijau nih teman-teman. Ya, kita akan lihat perjalanannya. Bisa terbolak-balik energinya. Cocokin. Kalau aku sih yang atas akan membaca energi dia, yang bawah energi kamu. Dan kita akan lihat dulu bagaimana dengan janji takdir yang diberikan di hubungan ini melalui dia. Takdirnya dia bersama kamu. Ada kartu Ace of Cups ya. Ace of Cups itu intinya ada perasaan cinta yang memang belum semuanya itu diomongin. Yang sekarang ini itu mungkin hanya sebagian kecil. Dia sebetulnya cinta kamu lebih dalam lagi. Yang kedua ada kartu Seven of Swords. Teman-teman, mungkin begini ya. Ini ada mungkin yang takdirnya awal-awalnya itu ketemu di hubungan yang salah. Ya. Seven of Swords. Seven of Swords di sini itu lebih kepada hubungan yang beresiko, ya, dan dia mengambil resiko akan itu. Mungkin hubungan kalian adalah hubungan cinta segitiga, bisa jadi, karena dia cinta sama kamu, dia nggak mikirin resikonya apa, maka keluarlah kartu Seven of Swords. Kemudian ada kartu Knight of Swords, jalanin aja, ya, hubungan ini karena memang dia suka sama kamu, yang dipendam yang lama, akhirnya walaupun kondisinya tidak tepat, waktunya tidak tepat, dia ngedeketin kamu. Ya, ingin bersama kamu. Dan yang aku lihat di sini ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands di sini dia itu menunjukkan bahwa memang dengan dianya maju, dia mengharapkan adanya kamu tuh memperhatikan dia juga. Ya, memperhatikan dia juga. Dia mencoba untuk memberikan perhatian-perhatian. Nah, ini mungkin awal pendekatannya lewat sosial media bisa jadi, atau dulu kalian udah pernah ketemu dan komunikasinya banyak dari sosial media. Di situ dia mencoba melindungi kamu, ya, melindungi kamu. Setelah itu yang dilakukan sama dia adalah untuk mendapatkan hati kamu. Mendapatkan hati kamu seutuhnya. Dia mau ngebuat kamu tuh nyaman. Kemudian di sini kartu Page of Pentacles ya. Page of Pentacles artinya apa? Untuk mendapatkan kamu itu sebetulnya tidak mudah. Ada hal-hal yang harus dia lakukan. Ada rencana-rencana yang memang dia akan lakukan di sini. Di mana rencana tersebut sebetulnya memang sangat sulit. Tetapi ya kalau misalnya memang hubungan kalian ini banyak sekali lika-likunya, maka dia sudah memikirkan ini. Emang akan sangat sulit. Hubungan kalian itu banyak jet-jetnya gitu loh. Banyak entah salah paham, entah berat dijalaninya. Tetapi di sini aku melihatnya walaupun memang berat, tetapi dia cukup nyaman dengan hubungan ini.
Ya intinya kenapa? Walaupun ada rintangan dia makin jabanin. Intinya orang ini akan berusaha untuk mendapatkan cinta kamu, ya. Walaupun itu sedih, walaupun pergerakannya lambat, tapi tetap dijalanin. Intinya teman-teman, apakah dia menginginkan adanya sebuah penyatuan dan takdir cintanya bagaimana? Intinya dia pengen mendapatkan kamu. Kartu Four of Pentacles, dia nggak akan mau ngelepasin kamu. Oke? Nanti kita akan lihat untuk tujuan akhirnya dia bagaimana ya. Nanti kita akan buka di akhir ini. Tujuan akhirnya kayak apa, kita akan buka nanti. Dan bagaimana dengan perjalanan cintamu? Ada kartu Nine of Swords, penuh dengan gejolak teman-teman. Mungkin kamu bertemu sama dia di kala kondisi cinta kamu juga mungkin lagi amburadul. Kamu lagi banyak overthinking. Orang ini datang. Kamu banyak maksudnya nggak cuma masalah cinta, mungkin masalah kehidupan kamu, masalah duit, masalah apa. Orang ini datang. Ya, dia datang untuk mengambil hati kamu dulu karena memang di saat yang tepat. Ketika kamu sudah mendapatkan sebuah kenyamanan ya, kamu di sini akan berpikir, oh dia ini bisa aku anggap sebagai orang yang dekat sama aku, udah kayak keluarga aku dan lain-lain. Kemudian ada kartu Page of Swords yang aku bisa lihat apa? Kamu di sini tuh mulai kayak ingin membangun koneksi yang baru. Kalau aku bisa lihat ya, kartu Page of Swords juga menunjukkan bahwa kamu tuh ketika ada dia, kamu tuh seakan-akan ingin melawan arus. Sebetulnya kamu memang ragu. Ini bisa berjalan atau enggak sih? Mungkin enggak sih dia ini datang memang diberikan Tuhan sama aku atau dia memanfaatkan aku. Ini ada keraguan, tapi kamu coba untuk jalanin dulu karena kamu sudah mendapatkan perhatian dan nyamannya dia. Buat dia nggak susah kok untuk mendapatkan perhatian kamu. Kalau mungkin kamu adalah janda atau duda, dia cukup berikan perhatian yang sebagaimana kamu nggak diperhatikan sama orang lain. Ya, kamu di sini sebetulnya tuh akan mengambil resiko. Ini sakit atau enggak ya hubungan aku? Mungkin teman-teman di sini kan ada hubungan yang diawali mungkin kondisinya waktunya tidak tepat. Dan kalau aku lihat kamu di sini kayak nahan rasa sakit itu. Ya entah ada perjalanan di mana kamu sakit hati sama orang ini karena mungkin dibohongin atau gimana. Sebentar ya teman-teman. Aku pikir ada bom. Nggak taunya mangga lagi di tebas-tebasin teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Kamu di sini tuh sebetulnya bertahan dengan sakit hati loh. Ya, bertahan dengan sakit hati. Dan di sini sebetulnya mungkin kamu ke dia ini sempat ada namanya entah memutuskan hubungan karena kamu merasa kayak dihianatin ketika kamu sudah deket sama dia. Ini mungkin cerita kamu ya. Kalau di atasnya cerita dia. Yang aku bisa lihat di sini, orang ini tuh orang yang kau maksud ini, yang deketin kamu mungkin belum selesai sama masa lalunya. Kamu di sini udah coba untuk pernah meninggalkan dia. Ya, kamu sudah happy mungkin ninggalin dia. Kemudian suatu waktu di sini kamu ada ngerasa kayak lepas dari orang ini, ya, melepaskan diri dari orang ini. Namun ujung-ujungnya akan teringat memori lama dengan orang ini. Bisa jadi ada satu koneksi lagi. Ya, ada kartu Six of Cups. Itu menunjukkan bahwa ada memori yang nggak bisa dilupakan dari orang ini, orang yang di atas. Kita akan lihat akhirnya. Dari dia ada kartu Eight of Cups ya. Dari kamu ada kartu Six of Pentacles. Eight of Cups, intinya dia ingin berjalan bersama kamu, bukan meninggalkan ya. Yang ada dari sini teman-teman, dia mencoba untuk meninggalkan apa yang sudah lalu gitu ya. Pergi ke depan, melihat ke depan. Dan aku ngelihat di sini ada kartu Six of Pentacles. Ya, kemana
dia berada, ya di situ memang ada kamu. Six of Pentacles ibaratnya kamu sama dia di sini ya, takdirnya adalah saling sharing and caring, menerima dan memberi. Aku lihatnya begitu, dan dia di sini siap akan hal itu. Kita akan lihat takdir dari semesta. Apakah kalian di sini bisa dipersatukan secara takdir? Page of Cups ya. Aku melihatnya Page of Cups di sini dimungkinkan sekitar kurang lebih 60%, 60-70%. Kemudian ada kartu Justice. Kalian akan mendapatkan keadilan itu kok. Jika kalian saling cinta, saling sayang, apakah ada kemungkinan kalian bersama, kalian akan dapat keadilan itu, ya. Dan satu kartu ini yang aku sudah buka, ya. Tadi ini udah terbuka. Jadi aku udah shuffle sebelumnya, tapi videonya mati karena memorinya penuh. Dan di sini ada kartu spirit, teman-teman. Yang bisa menyatukan kalian adalah jiwa kalian. Kalau misalnya jiwa kalian kekeh, jiwa kalian di sini masih saling sayang, saling suka, semesta pun akan memberikan restunya ya. Dan hambatan-hambatan itu akan hilang. Kalian akan mendapatkan keadilan di sini. Keadilan dari apa, Kak? Ya dari gangguan-gangguan. Kalian akan mendapatkan apa yang memang kalian pantas dapatkan. I should have told you how I felt. Ada ketakutan dari dia, walaupun dia cinta kamu, dia juga memiliki ketakutan kalau kalian berdua ini nggak jelas nantinya. Jadi yang merasa resah, gelisah, risau dan lain-lain karena ini nggak jadi, ya nggak cuman kamu gitu loh. Tapi kalau dia tuh lebih begini, teman-teman, dia sudah berusaha, namun kalau misalnya usahanya juga ya tidak direstui, dia akan coba untuk terima dengan lapang dada, tapi sudah dengan upaya yang sangat maksimal ya. Kita akan lihat di sini. Aku akan eliminasi 2 huruf dan kita akan lihat dengan siapakah kalian bertakdir. B O T L K Y Q I G S H. Dia adalah orang yang ideal untuk kamu ya. A X E P F C D W U M N dan V. Orang ini adalah yang ideal untuk kamu. Nah, saran aku di sini kalau misalnya ini ada satu huruf lagi yang ketinggalan. Ada huruf R ya. Jadi 2 huruf aku eliminasi, sisanya ini. Nah, kalian silakan lihat nama-namanya. Kalau misalnya namanya memang ada di sini, berarti dia adalah yang seharusnya ditakdirkan untuk kamu oleh semesta. Oke? Masalah takdir semesta itu kita bicara mengenai bagaimana upaya kita ya. Tapi kalau misalnya kenyataannya memang secara lapangan sudah berbeda, ya sudah, jadikan bacaan ini hanya sebagai cukup tahu aja, kayak gitu. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Terima kasih yang sudah keterdinganku untuk hari ini. See you. Assalamualaikum, bye bye.